Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Nurfi Angga dari kelas TI 19 di 5. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan sedikit penjelasan untuk memenuhi tugas UTS tahun 2021 dengan mata kuliah Sistem Operasi. Pada kesempatan kali ini tugas yang saya akan paparkan yaitu mengenai sistem operasi Linux. Apa sih Linux itu? Linux adalah sebuah sistem operasi seperti Unix yang menggunakan kernel Unix sebagai inti dan disertakan aplikasi dan modul pendukung lain agar berfungsi dan bisa digunakan secara utuh layaknya sistem operasi pada umumnya. Sejarah Linux. Dikala itu sudah ada sistem operasi komersial yaitu Unix dan DOS yang sekarang menjadi Windows. Kedua sistem operasi tersebut bersifat tertutup dan harus bisa didapatkan dengan cara membeli. Dikala itu sudah ada sistem operasi komersial yaitu Unix dan DOS yang sekelompok developer telah membentuk suatu grup yang diberi nama GNU sebagai wadah untuk membuat sistem dan aplikasi yang bebas digunakan dan open source. Semua komponennya itu telah selesai dibuat dan hanya ada satu komponen penting yang belum mereka berhasil buat, yaitu kernel, dan akan menjadi jantung dan inti sistem operasi open source idaman mereka. Tujuan dibuatnya Linux itu apa sih? Setelah Linus, jadi Linus itu adalah orang yang menemukan Linux. Setelah Linus merenung dan ngoding bersama developer lain yang sepemikiran dari tahun 1991 dan melewati perjalanan dan proses yang panjang, singkatnya pada tahun 1994 kernel Linux versi 1.0 selesai dibuat oleh Linus Torvalds dan teman-temannya. Sebagai seorang developer, Pak Linus selalu terbentur akan regulasi dan lisensi OS yang ada setiap kali akan membuat proyek. Dari sinilah ide membuat OS yang gratis dan bebas dimodifikasi oleh setiap orang muncul. Fungsi Linux. Dari awal penciptaannya, Linux fokus digunakan untuk membuat infrastruktur, mulai dari infrastruktur jaringan internet, keamanan, hingga infrastruktur IT dan mesin industri. Jadi untuk dunia industri bisa Linux adalah suatu keharusan, apalagi bagi seorang developer seperti programmer. Bayangkan kalau developer tidak bisa Linux, pasti aplikasinya tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Apa sih kelebihan dan kekurangan Linux? Jadi beberapa kelebihan Linux itu yaitu gratis, powerful, dan banyak digunakan oleh industri. Sekarang pasti lagi bertanya, lah kenapa orang-orang masih pada mau pakai Windows yang gak gratis? Jadi kesimpulannya, kamu tidak bisa membandingkan kelebihan dan kekurangan Linux dari satu sisi saja. Linux akan lebih unggul dibandingkan Windows jika digunakan untuk server, namun sebaliknya Windows akan lebih unggul dibanding Linux jika digunakan untuk kebutuhan end user. Kenapa menggunakan Linux? Windowsmu sering ngadat, kena virus, ransomware. Jadi ini ada beberapa alasan kenapa orang-orang itu pada menggunakan Linux. Salah satunya yaitu sering terjadi error setelah update, makin lama makin lemot dan harus install ulang. Jadi hal serupa itu sering dialami oleh pengguna Windows yang muter-muter kejadiannya kayak gitu aja. Jadi harus rajin install ulang, sedangkan di Linux itu tidak seperti itu. Beberapa contoh dan macam-macam jenis Linux: Red Hat, SLS, Debian. Untuk 3 distro besar yang telah dibuat di atas akan menyediakan 2 versi Linux, yaitu versi untuk desktop dan versi untuk server. Versi desktop ini sangat cocok untuk user biasa dengan kebutuhan komputer berbasis QI. Komputer
seperti komputer yang kamu gunakan saat ini, di mana aplikasinya lengkap dan tinggal pakai. Sedangkan untuk versi server, hanya akan diinstal core atau inti dari sistem operasi Linux tanpa tampilan GUI, dan dengan pertimbangan seorang ahli IT akan mengembangin dan menginstal paket sesuai dengan kebutuhannya. Keistimewaan Linux dibanding OS lain itu apa sih? Jadi Linux itu didesain untuk digunakan oleh para developer dan untuk diinstal di server. Jadi command line shell lah yang paling cocok digunakan karena lebih ringan dan fleksibel. Terima kasih atas waktunya telah menyimak presentasi ini. Demikian presentasi yang bisa dapat saya lakukan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas banyak kekurangan dan kesalahannya, dan materi yang saya dapatkan ini bersumber dari website belajarlinux.org. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.